Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Lapanjang dan Batam, selamat sore, selamat beribadah. Tetaplah semangat di tengah-tengah pandemi ini untuk kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Persiapkan dirimu untuk memasuki ibadah sore hari ini. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mengikut Yesus seharusnya menjadi kekuatan bagi hidup kita, dan mengikut Yesus seharusnya menjadi kesukaan bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai persiapan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kasih dan anugerah-Mu tidak pernah henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Dan Tuhan, apabila kami saat ini akan memulai ibadah kami, Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia banyak sekali hal yang kita ragukan. Tapi kepada satu pribadi ini tidak perlu kita ragukan lagi, karena Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari kita pujikan lagu ini dengan semangat. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan sekarang, dulu, sekarang, dan sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari utara ke selatan, semua makhluk ciptaan Tuhan memuji namanya. Sebab Dia adalah Allah yang patut dipuji. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, yang patut dimuliakan. Mari kita pujikan lagu ini, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat, semuanya angkat tangannya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Kekuatan. Juru selamatku, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
waktu dan tempat kami persilahkan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kitab Bilangan. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang Allah sumber hidup. Mari sebelum kita membahas dan mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Allah kami yang hidup, saat ini kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hati kami, membukakan hati kami untuk firman-Mu dapat tumbuh di dalam hati kami. Tuntun kami Tuhan yang memberitakan agar kiranya dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan jelas dan baik. Agar apa yang disampaikan hanyalah seturut dari firman-Mu dan Engkau yang berfirman semata. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita saat ini tiba pada Bilangan 17. Kita akan belajar tentang kisah tongkat Harun berbunga. Saya akan membacakan satu perikop ini dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya Pak Timin akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. Bilangan 17 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar di hadapan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. 民数记第17章第1节到第10节安尼款讲，耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人，从他们手下起杖，每支派一根，从他们所有的首领按这支派共取12根。你要将个人的名字写在个人的杖上。” 并要将亚伦的名字写在利未的杖上，因为各族长必有一根杖。你要把这些杖存在会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。后来我所拣选的那人，他的杖必发芽。 这样，我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。于是摩西晓谕以色列人，他们的首领就把杖交给他，按着支派，
每首领一根，总共有12根。亚伦的杖也在其中。摩西就把杖存在法柜的帐幕内，在耶和华面前。第二天，摩西进法柜的帐幕去，谁知利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了树心。摩西就把所有的杖从耶和华面前拿出来，给以色列人看。他们看见了，各首领就把自己的杖拿去。耶和华吩咐摩西说：“把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号，这样你就使他们向我发的怨言窒息，免得他们死亡。” Di dalam perikop ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk melihat bagaimana kreatifnya Tuhan di dalam menyampaikan pesan kepada umatnya. Nah, kita mention dewi, gua cua kaisi gua cua yang hati ciber kwa anjua song dewi, lai表现伊要甲咱人讲的话语真奇妙。Di dalam menyampaikan sabdanya, Tuhan kadang menggunakan bahasa langsung, kadang juga menggunakan bahasa simbolik. Nah, 有当时上帝要对咱人讲的话，伊用个真简单的话，甲咱人讲。Bahasa simbol merupakan bahasa yang rumit dan memiliki makna yang implisit. Nah, 这个有记号的有这个奇妙的这个上帝话语，真特别的话语，其实有真侪意思，上帝要甲咱人讲的。Dan kemampuan ini hanya dimiliki oleh manusia. Nah, 这个只有咱人会当明白，会当了解。Saya pikir jika manusia kelak dapat menciptakan robot dengan artificial intelligence di dalamnya, tidak akan mampu menciptakan robot yang mampu menangkap pesan implisit melalui bahasa simbol. Nah, 我相信当今的科学人有办法创造真强的这个机器人，但是这真强的机器人无办法解释上帝要甲咱讲的话语。Maknanya itu tersembunyi. 上帝要甲咱讲的意思真深。Bahasa simbol sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 这个有暗示的这个话语，咱人常常用点咱人生活中间。Saya sendiri sering menggunakan bahasa mata dengan anak saya. Nah, 我常常用过这特别的目视，甲我的囝沟通。Misal ketika saya sedang bertamu ke rumah tetangga atau ke rumah teman, terus melihat tingkah laku anak saya kurang berkenan saat bertamu tersebut, saya biasanya menatap matanya tajam, tetapi sambil tersenyum. 有当时我带我的囝去我的朋友的厝，还是我亲人的厝，我的囝有做暂无行动无好的，我就用个特别的目视甲伊看，因为就了解我要讲的意思。Tatapan mata saya yang lama dipahami oleh anak saya berarti tindakannya tidak disukai. Nah, 我用个特别的目视，久久甲我的囝看，我的囝就明白我要甲讲的意思。Tentu akan malu bagi saya kalau saya marah-marah di rumah teman, begitu ya. 我定我会当歹势啊，情况我点我的朋友厝骂我的囝。Itu adalah bahasa simbol. Nah, 这就是有记号，还是有意思的这个代表。Contoh lain, figur yang terkenal Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga sering menggunakan bahasa simbol. Nah, 有就是咱人的总统做个伊常常用个安尼款的方式来甲这个伊要邀请的人讲。Jika ada tawaran-tawaran politik, biasanya Bapak Presiden itu selalu memberikan simbol persetujuan melalui makan. Nah, 伊也是讲这咱人的总统要甲这个政治家有啥物沟通，伊就用个邀请伊人来食饭，请伊人来食饭，会甲人讲。Acara makan bersama tersebut biasanya tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan yang dibuat. Nah, 当伊人在这咱的总统请伊人这政治家食饭的时阵，伊人这意思就是要甲这个政治家讲，伊同意安尼款做。Ya. Perbincangannya sederhana, tetapi orang mengetahui bahwa ketika diajak makan bersama di situ ada persetujuan yang dibuat. Nah, 虽然讲伊人在食的过程讲的话是普通的，但是或者咱的总统邀请来食饭的人，伊人会明白总统要讲的意思。Itu
Itu adalah contoh bahasa simbolik dengan makna yang implisit atau tersembunyi. 这是有记号的沟通，就深的意思。 Bahasa hiperbolanya itu bahasa itu mampu mengutarakan sejuta makna. Nah, 意思就是这安尼款的行动，安尼款的话语，有代表真多意思。 Ketika Allah menciptakan manusia dengan gambarnya, Ia meletakkan kepandaian dalam diri manusia untuk dapat mencerna hal-hal seperti itu. 嗱，當上帝創造咱人，伊有賜予咱人有這個智慧來了解安尼款的代志。 Termasuk supaya manusia dapat mencerna firman-Nya yang juga disampaikan secara eksplisit dan implisit. 嗱，小生咱人會得明白上帝要甲咱講的，用個記號的這個話語，還是講用個特別的方式甲咱人講。 Kisah tongkat Harun berbunga pada perikop yang kita baca di awal memiliki makna ganda yang secara eksplisit, terang-terangan, dan implisit atau tersembunyi untuk disampaikan kepada bangsa Israel. 嗱，即亞倫的個拐杖，發嘅個果子，這兩款的意思。 Makna eksplisitnya jelas bahwa Allah telah menetapkan Harun dan keturunannya lah yang dapat masuk ke dalam ruang kudus di kemah suci untuk membakar ukupan kepada Tuhan. 嗱，顯示咧就是上帝選擇亞倫甲伊嘅後代來侍奉伊點這個聖所來燒這祭物。 Tongkat Harun berbunga adalah sebuah ketetapan yang dibuat Allah bahwa hanya Harun dan keturunannya lah yang akan melayani Dia. 嗱，即係亞倫這個拐杖有發果子，結果成果子，就是上帝嘅決定選擇亞倫甲伊後代來侍奉伊。 Ketetapan Harun ini dipegang terus turun-temurun oleh bangsa Israel. 嗱，這個以色列百姓就將這個條規一代傳過一代。 Bahkan Daud ketika dia sudah tua di penghujung hidupnya, ketika ia ingin mempersiapkan anaknya menjadi pemimpin baru, ia harus mengajari bahwa keturunan Harunnya lah yang akan memberikan persembahan di ruang Maha Kudus. 嗱，甚至到這個大衛做王嘅時陣，伊要將伊王位交予伊囝，伊嘛是甲伊囝吩咐講，只有這亞倫嘅後代，才有辦法來燒這個祭物給上帝。 Bapak Ibu bisa membacanya di 1 Tawarik 23 ayat 13. 嗱，做兄弟姊妹會當讀點這個歷代志上嘅第23章第13節。 Di ayat tersebut jelas bahwa ketetapan itu masih dipegang turun-temurun oleh bangsa Israel. 嗱，伊有記載就是亞倫甲伊嘅後代一代過一代來侍奉上帝嘅這個決定。 Ketetapan bahwa Harun adalah memiliki posisi yang tak tergoyahkan dalam keimaman bangsa Israel. 嗱，就是上帝選擇這亞倫來做這大祭司來侍奉伊一代過一代。 Kisah mengenai tongkat Harun yang berbunga merupakan kisah kelanjutan dari pemberontakan Korah dari Bani Lewi, Datan dan Abiram dari suku Ruben yang ada di pasal 16. 嗱，這個亞倫嘅當家開會結果嘅，就是要講這個哥拉這組人來要來掠要來反抗這個亞倫甲摩西，要來換人嘅職位。 Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Andreas minggu lalu, mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu porsi dan posisi. 嗱，小上這個安利亞牧師頂禮拜有講，這哥拉甲這利未記這掛人，因人無明白，因人嘅身份是什麼？ Mereka hendak mengkudeta Musa dan Harun. 因人想要為要換這摩西甲亞倫這個職位。 Dalam pikiran manusia sebenarnya mereka itu setelah membentuk koalisi yang kuat sebenarnya. 嗱，咱講因為咱嘅方法來看來想，因人已經有安尼大嘅大黨了。 Ibaratnya partai-partai besar sudah memihak Korah. 嗱，就是真多黨派已經支持這個哥拉來換這摩西甲亞倫嘅職位。 Di pasal 16 itu ada tertulis 250 orang-orang kenamaan. Itu orang-orang yang memiliki pengaruh besar. 嗱，有佢就有萬幾個人來歪人了。 Di Alkitab tidak dijelaskan motif utamanya Korah apa sebenarnya hendak mengkudeta Harun dan Musa. 嗱，這聖經節無明白atau無清楚解釋講，咪帶這個哥拉要來反抗，要來換這個摩西甲亞倫嘅職位咧。 Tetapi yang jelas mereka memiliki keinginan kuat untuk keluar dari padang gurun, entah itu masuk ke tanah Kanaan atau kembali ke Mesir. 嗱，但是就明白甲咱講，這個哥拉甲伊嘅黨派，因人想要較緊離開這個沙漠，去離開迦南地，還是離開這個沙漠這個所在。 Karena itu Allah marah dan menenggelamkan mereka ke dalam tanah dan menulahi mereka hingga 14.700 orang mati. 因為人安尼款嘅行動，造成上帝懲罰因人，上帝甲因人
大点土的内面有14000个人，700个人。 Setelah peristiwa itu Allah meminta Musa untuk mengumpulkan seluruh pemimpin. 迄个代志过了，上帝就叫摩西召集这个以色列的领导人。 Dan kemudian meminta mereka untuk menyerahkan tongkat yang mereka punyai, dan khusus pada tongkat Harun yang mewakili Bani Lewi diukirkan nama Harun. 那伊就上帝叫摩西每一个支派亚因人的这首领的这个拐杖啊，甲摩西这个亚伦的手上。 Musa selanjutnya membawa tongkat-tongkat itu ke dalam kemah suci diletakkan dekat tabut perjanjian. 因人这个拐杖，每一个拐杖有刻因人的名，亚伦的刻点我这个利未这个种族的内面，摩西就将这个拐杖也去这个法柜的这个面前。 Dan apa yang terjadi pada keesokan harinya, tongkat Harun berbunga dan berbuah kacang almond. 那什么代志发生的？第二日了后，就是亚伦的当家，亚伦这个拐杖，我就发芽开花结果子。 Itu adalah tanda eksplisit yang dibuat Allah untuk menetapkan bahwa Harun dan keturunannya yang akan melayani Tuhan di kemah suci. 那这个就是上帝记号，我要甲以色列百姓的人讲，就是伊选择这亚伦来侍奉伊做这大祭司，侍奉点这上帝圣殿。 Berbunganya dan berbuah tongkat Harun itu secara eksplisit jelas untuk menunjukkan bahwa jangan lagi ada yang berusaha untuk mengkudeta atau menggeser keturunan Harun dari keimaman atau pelayanan di bait Allah. 那这个亚伦的当家结果子的意思的记号，就是叫人袂使个想要换这亚伦的职位来侍奉上帝。 Daud menyebut bahwa keturunan Harun akan melayani di dalam ruang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Itu memiliki frasa bahwa frasa itu harus diartikan bahwa selama bait suci itu ada, keimaman Harun akan tetap berlaku. 那这个大卫讲，这个亚伦的后代一代过一代来侍奉上帝，点这个上帝圣所，意思就是上帝圣殿也是各有对，就是亚伦甲伊后代永远都爱侍奉点我后。 Keimaman Harun itu bersifat sementara, hanya hendak mengantar bangsa Israel untuk menyongsong sampai kepada kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. 那亚伦甲伊后代，伊那的工课就是要带领以色列百姓来行到耶稣基督来出世的时阵。 Jadi keimaman Harun harus berakhir ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dalam kayu salib. 那亚伦成为以色列百姓的祭司，伊的工课只有到耶稣基督来的时阵。 Keimaman Harun, keimaman yang lemah, yang masih memiliki potensi untuk salah. 那但是亚伦伊的这个成为大祭司，伊是人来，伊有软弱的所在。 Kesalahan imam itu, jika imam memiliki kesalahan, itu dampaknya sangat besar. 那伊所做的错误会当互人看到。 Jika kepala suku yang salah, satu suku bisa musnah. 这个领导人这个种族领导人做唔对，伊的全部的种族会着消灭。 Jika kepala keluarga yang salah, satu keluarga bisa musnah. 那这个家庭的领导人还是讲丈夫伊也做错误，伊的这个家庭会受消灭。 Bapak Ibu bisa membaca contohnya kisah Akan di kisah Yosua, itu satu keluarga dimusnahkan. 那咱会当看这约书亚的故事有写，有一个家庭名叫阿干的，伊着消灭。 Kesalahan imam bisa membuat satu bangsa dihukum. 那这个祭司大祭司也做一步唔对，会造成这个所有的以色列百姓会着消灭。 Nabi Yeremia menulis banyak sekali bagaimana imam-imam telah melenceng dari firman Allah dan membuat semacam berbuat zina dan dosa di dalam bait Allah. 那这个以利米亚先知有写，有真侪这个上帝先知教导唔对的，造成以色列百姓的人偏离，真侪死亡。 Sehingga yang terjadi bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. 造成这个以色列百姓就往去这个这个别个国家的所在做这个工人。 Itu adalah keimaman Harun yang sifatnya manusiawi dan lemah. Karena itu Tuhan Yesus menggantikan keimaman yang sesungguhnya. 那这个就是咱人成为人的这个大祭司的软弱的所在。 Jika keimaman Harun hanya berlaku untuk Israel, Tuhan Yesus untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. 那这个亚伦这个大先知、大祭司，
伊的工课是侍奉这个以色列百姓是公呀，但是耶稣基督是侍奉这全世界的人。Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 点这希伯来书第4章第14节就写，因为咱人拥有一个大祭司，伊超乎这个全世界，伊就是耶稣基督，是咱人的信心稳在的这个大牧者。 Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai imamat rajani. 那因为咱人都爱相信耶稣基督是咱人的大牧者。 Seperti yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 那所以点这彼得前书第2章第9节就写，因为你是我选择的这个国你人是这个生命记。 Jadi sekalipun bangsa Israel sekarang ini berusaha mendirikan bait suci dan mendirikan kembali keimaman keturunan Harun, itu sudah tidak berfungsi lagi. 虽然这以色列这个国伊拢要起这个上帝圣所要来恢复这亚伦大祭司的这个工课，这是无作用了。 Setelah kedatangan Tuhan Yesus, keimaman Harun berakhir. 当耶稣基督降生点这世界出世人的时阵，亚伦的工课已经是无了。 Jadi saya simpulkan secara eksplisit, makna tongkat Harun berbunga adalah penetapan Harun sebagai imam. 那我要讲的就是这个亚伦的这个拐杖发给结果子，就是上帝选择亚伦来做伊的侍奉者，点伊圣所。 Yang tidak boleh diganggu gugat oleh 11 suku lainnya. 其他的种族11个种族袂当来换伊的职位， Untuk memimpin umat hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus. 就是来带领这以色列百姓到耶稣基督来的时阵。 Nah, makna yang kedua dari kisah tongkat Harun berbunga ini adalah makna yang implisit. 那第二个意思就是亚伦这个拐杖发给结果子的。 Dari kisah ini Allah hendak menunjukkan bahwa hanya Dialah Allah sumber hidup. 那意思就是上帝要表现讲，只有伊是咱人这生命的源头。 Sebab ia mampu menumbuhkan tunas dan bunga hanya dalam satu malam dari tongkat kayu yang secara biologis sudah mati. 那因为只有上帝有办法从这拐杖变一暗的内面开花结果子。 Sekalipun masih memiliki kambium atau air di dalam tongkat tersebut, ada nutrisinya, tongkat Harun tidak akan mampu untuk tumbuh dalam satu malam berbuah kacang almond. 对咱人来讲，点这支拐杖虽然有迄水分，加这个植物需要的，也无可能点一暗的内面会开花结果子。 Harus diakui bahwa peristiwa berbunganya tongkat Harun adalah sebuah peristiwa yang supranatural. 那咱人都爱承认的，这个就是这个英国这个自然的这个智慧已经是超自然的，咱人的智慧无办法做的，这个在亚伦的当家开花结果子。 Peristiwa yang tidak bekerja melalui hukum alam seperti biasa. 那唔是照个自然发生的代志的。 Tetapi berbunganya tongkat Harun dan berbuah kacang almond merupakan karya kuasa Tuhan semata. 那只有上帝当做呀，亚伦的拐杖点一暗内面开花结果子。 Ini adalah pesan simbolik Allah kepada bangsa Israel dengan makna implisit kepada pemimpin suku yang hadir di situ untuk menegaskan bahwa hanya Allah lah sumber hidup. 那这就是表现上帝要做好这以色列百姓看，都有上帝一个有办法做安尼款的代志。 Allah hendak mengatakan kepada kedua belah suku Israel itu, akulah sumber hidup, bukan tanah Kanaan, juga bukan bangsa Mesir yang berlimpah susu madu. 那上帝要表现甲以色列百姓讲，我是上帝，是你人生活的源头，唔是讲这个迦南地，还是这个埃及的地，互你人生活的。 Mengapa Allah hendak menyampaikan itu? Karena hampir dari semua suku itu melupakan bahwa Allah adalah sumber hidup. 那米代上帝要表现安尼款呢？因为这以色列百姓会使讲，全部袂记着上帝的大作为。 Mereka lupa bahwa kehidupan mereka di padang gurun adalah karya keajaiban Allah. 因人袂记着，因人踮这沙漠，我安尼久是上帝的大作为。
Di pasal 16 ayat 3, Datan dan Abiram mengatakan kami ini nanti matilah di padang gurun itu. 嗱，點即個民數記第16章第13節都寫，即個大單加即亞比蘭安尼款講，你要好個人時點我即沙漠嘅時候， Mereka tidak sadar sudah lebih dari 2 tahun dapat bertahan di padang gurun. 嗱，伊人未記，已經2年久了，伊人生活點即沙漠咧。 Mereka kalau malam ada tiang api, jadi tidak perlu membayar mahal ke PLN. 嗱，伊人未記講點暗暝上帝即好條嚟帶領伊人免去行即好事。 Mereka lupa bahwa itu adalah sebuah keajaiban. 伊人唔未記講，即個是一個真奇妙嘅神力。 Kita saat ini pun kebanyakan ada kecenderungan di antara orang-orang Kristen untuk mengemis-ngemis minta tanda-tanda mujizat. 嗱，點即個世界即生活即時陣，有真多人嚟咧討上帝神力。 Jadi mereka berusaha mengatakan jika Allah ada berikan saya mujizat. 嗱，伊人就安尼講，只有上帝有適合我這神力。 Banyak gereja berlomba-lomba menciptakan memberitakan mujizat, orang sakit jadi sembuh, orang miskin jadi kaya, kisah orang kaya jadi miskin di blacklist. 嗱，真多即個教會點即世界都傳揚講，破病嘅人有辦法上帝寵好，無類人上帝有辦法祝福伊去成為有類人，但是歹嘅伊無講，就是有類人變無類人，伊個插亡。 Pada saat itu orang Israel berlimpah tanda, ada tiang awan dan tiang api, ada roti mana, melihat teofani, Allah berbicara dalam badai. 嗱，迄時陣呢，以色列百姓伊人未記到上帝神大作為嘅神力，其實點即沙漠就是因為好條分條，甲適合伊人嘛拿即肉體嚟食。 Peristiwa itu mengesankan, tetapi herannya mengapa mereka masih berani membantah Allah, meragukan Allah sebagai sumber hidup. 對咱嚟講，即個上帝大作為神力安尼款奇妙，但是對以色列百姓嚟講，這是平常嘅，因人無感覺到安怎？ Dalam kelimpahan mujizat itu mereka masih merindukan madu dan susu yang ada di Mesir atau yang di tanah Kanaan. 嗱，點安尼款嘅情況，因人個即係思念講。 即個點埃及嘅即個蜜糖加牛奶，加是講我即迦南地好。 Makanya itu saya yakin jika saat ini ada turun mana dari langit sebanyak 1 kilogram saja, pasti ada banyak orang ingin membeli mahal mana tersebut. 我真是我相信，點即時陣啊，準講到天頂，上帝有賜福，即瑪拿一公斤重，我定有真多人要因我真貴嘅價錢嚟買。 Tetapi orang Israel pada saat itu menganggap hal itu biasa. 但是對以色列百姓嚟講，迄安尼款嘅情況是平常嘅代志。 Banyaknya mujizat yang diterima oleh bangsa Israel tidak menjamin bahwa mereka percaya atau mengakui keberadaan Allah sebagai sumber hidup. 嗱，上帝行喺最款嘅神力點因人嘅生活中，但是對以色列百姓嚟講，這是普通嘅平常嘅。 Mereka lupa bahwa kehidupan di padang gurun itu karena mujizat Allah. 伊人未記到上帝祝福點即個沙漠嘅生活。 Kita mungkin saat ini iri melihat keberuntungan orang Israel melihat mujizat tersebut. 嗱，我嗰啲咱人講會看，咱人會揾到即以色列百姓，伊人咪得得到安尼款好嘅上帝神力點咱生活中間。 Dan menginginkan mujizat-mujizat, apalagi mujizat yang Tuhan Yesus buat itu terjadi saat ini. 咱人嘛希望上帝耶穌基督所行嘅天地會發生點咱生活當今嘅時陣。 Tetapi percayalah sebanyak tanda dan mujizat apapun tidak akan menjamin hati kita akan percaya kepada Tuhan. 但是咱人愛相信，個有安怎款嘅神力行點咱嘅生活中間，可能咱人嘅心也是講對上帝無個迄個相信。 Nah, anak-anak Israel itu ketika mungkin pagi hari melihat ada mana turun di sebelah tenda, kemudian kalau malam ada awan yang bercahaya, mungkin itu menganggap biasa. 嗱，對以色列即後代嚟講，出事我錯誤嘅，因人看到逐天跟空氣有即瑪拿嘅麵包，點因人帳篷嘅四周圍，因人親手舉就會使了。啊是暗暝時有即好條，給人照光，這是平常嘅代志。 Mereka akan berpikir inilah normalnya dunia seperti ini. 嗱，對人嚟講，咱嘅生活世界就是安尼款。 Tetapi ketika itu diangkat, diambil, Nah. baru mereka ngerti, oh ternyata dunia tidak bekerja seperti itu. 嗱，當即個上帝將即個神力給人提走嘅時陣，因人嘛都感覺到，原來咱嘅生活中間唔是安尼款嘅。 Mereka baru memahami bahwa ternyata itu adalah sebuah mujizat. 因人嘛都感覺，這就是一個上帝神力。 Saat ini orang bertanya-tanya, apakah mujizat masih terjadi? 當今嘅時代，咱人有真多人愛問，是唔是上帝神力？這時代還有。 Kekristenan menjawab, ya masih terjadi. 嗱，即基督嘅教導，我跟咗講有。
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada dasarnya manusia tidak mengerti normalnya dunia ini bekerja seperti apa. 嗱，咪第我講有咧，因為咱人踮咱嘅生活中間，咱人唔知影是安怎看呢上帝嘅神力。 Sekalipun ilmu sains berusaha menjelaskan ini itu, tetapi sebenarnya mereka belum sampai mengerti seutuhnya bagaimana dunia ini bekerja. 因為咱人嘅智慧，雖然講我安怎解釋，咱人嘛未明白。 Kita ini adalah manusia yang memiliki natur dosa. 因為咱人是犯罪嘅人。 Jika bukan karena Roh Kudus yang menopang hati setiap manusia, hati nurani manusia, maka dunia ini tidak bertahan. 嗱，總是上帝聖靈無充滿咱嘅心中，咱人嘅生活會當真亂呢。 Karena Roh Kuduslah yang menjaga, menahan hati nurani manusia sehingga manusia itu terlihat baik. 因為上帝聖靈來掌管咱人嘅心中，和咱人嘅生活會正常。 Bapak Ibu bisa membaca kisah tentang Fir'aun. 做兄弟姊妹會使讀法老王嘅故事。 Itu bukan Allah yang mengeraskan hati Fir'aun. Kalau Allah yang mengeraskan hati Fir'aun, Allah itu jahat. 唔是上帝來掌管這法老王嘅這個心可以心變異呢？ Bagaimana kita tahu bahwa ada mekanisme seperti itu? Allah itu ketika menarik diri dari Fir'aun, maka Fir'aun menjadi jahat. 嗱，就是當上帝將伊聖靈提開這個法老王嘅這個身軀頂嘅時陣，所以呢個法老王嘅變派。 Kita bisa melihat dari kisah Saul. 也是講咱看掃羅嘅故事。 Ketika roh Allah undur dari Saul, Saul menjadi jahat. 嗱，當上帝靈離開這個掃羅王嘅時陣，掃羅就變派。 Jadi mekanismenya simpen. Kita itu sudah memiliki natur dosa, hati nurani itu berdiri seperti ini. Ketika Roh Kudus tarik, hati manusia itu jatuh. 嗱，就像咱嘅信心是徛在嘅，當這聖靈徛走嘅時陣，咱嘅信心會倒。 Bayangkan jika Allah Roh Kudus menarik dari semua manusia topangannya, bisa dipastikan manusia akan berbuat jahat semua. 嗱，咱人會當因我咱人嘅思想來看來想，當上帝將咱人嘅伊嘅靈離開咱人嘅心嘅時陣，咱人嘅生活會變亂去咱人嘅做派。 Kita akan terjebak ke dalam peperangan. 嗰啲咱人嘅互相拍戰， yang terjadi manusia musnah. 就是咱人嘅消滅。 Jadi ketika saat ini dunia berjalan dengan baik-baik, manusia terlihat baik, itu karena ada mujizat. Allah Roh Kudus menopang hati manusia. 嗱，所以當今嘅世界個好好安尼嘅生活，因為有上帝嘅靈活喺咱嘅心中，甲咱人同在。 Jadi jangan pernah berpikir bahwa dunia ini normal seperti ini aja. 嗱，咱唔通想講，咱嘅生活都安尼款呢？ Tidak boleh berpikir tidak ada mujizat. 袂使講想講無這神力， Mujizat masih ada. 這個神力個有。 Salah satunya yang terpenting lagi adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus atau lahir baru. 就是有嘅，就是當咱人接受耶穌基督成為咱人嘅救主嘅時陣， Bagaimana Allah cara menghidupkan manusia melalui kelahiran baru. 嗱，就是上帝安怎引帶咱人，讓咱人有成為一個新造嘅人。 Hati manusia diperbaharui, memiliki kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 咱人嘅心就上帝聖靈來更新，讓咱人有新嘅想法來講耶穌基督成為咱人救主來引導咱人。 Selanjutnya setelah kita yang lahir baru ini mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, ketika kita membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti pesan-pesan yang disampaikan. 成為咱人成為新造嘅人嘅時陣，咱人在合適上帝嘅語嘅時，咱有迄能力，透過這個聖靈嘅幫助，讓咱明白上帝嘅語。 Itu adalah karya Roh Kudus yang disebut iluminasi. 嗱，這就是聖靈參插掌管咱人嘅生活。 Berkat dari Allah sumber kehidupan memberikan terang pada pikiran kita untuk memahami firman Tuhan. 嗱，上帝祝福點咱人嘅生活，咱人明白上帝嘅話語。 Sehingga ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari dapat mengerti manakah hal yang berdosa dan manakah yang berkenan kepada Allah. 咱人明白點咱嘅生活嘅中間一日過一日，咱人會當了解，會當明白什麼是好，什麼是歹。 Di luar sana ada begitu banyak orang tidak memahami kebenaran. 嗱，有真多人無信主嘅。 Di TV-TV kita bisa melihat ada banyak orang-orang berusaha memberikan tips-tips, misal tips-tips tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. 嗱，電視節目咱人有看到真多教導安怎來教一個家庭好嘅。 Mereka memberikan tips-tips yang kelihatannya bagus. Mereka contohnya memberikan pandangan, oh untuk kebahagiaan rumah tangga itu suami istri harus saling mengerti, suami istri harus bersikap konsisten, hidup harus hemat, seperti itu. 嗱，點樣人即個電視節目教導一個好嘅家庭，
伊丈夫都爱有这个智慧，会当了解伊的妻子，这妻子都爱甲尊重伊丈夫，都爱有这个生活规律。Tips itu kelihatannya sangat bagus, bukan? 那这个意见真好。 Tetapi dalam konsep rumah tangga Kristen itu masih dianggap sebagai kulit. 但是对基督徒的这个家庭来讲，这个是真普遍。 Tapi jika kita memahami Alkitab, bagaimana Alkitab berkata tentang masalah rumah tangga ini, kita bisa melihat pada surat Efesus. 那但是安怎成为一个好的基督徒的家庭？咱会当看这个以弗所书也有写。 Di surat Efesus diajarkan ketika kita ingin membangun rumah tangga harus memahami ada hierarki, bahwa Kristus adalah kepala jemaat dan suami adalah kepala rumah tangga. 那点这以弗所书有教导，就是咱人都爱尊重咱的丈夫，是一个家庭的这个领导者，就是耶稣基督，就是咱人的家庭这个领导人。 Istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. 那伊的这个妻子都爱尊重伊的丈夫，就像咱人成为上帝家里，咱来尊重上帝。 Orang liberal mengatakan tunduk di sini maksudnya istri diperbudak suami, bukan seperti itu. 这个尊重对有一部分人讲是做这个罗干。 Harusnya dipahami Allah yang menjadi kepala jemaat aja turun menjadi melayani manusia, apalagi suami harus melayani. 但是咱人都爱安尼款的想，耶稣基督是因为一个救主，伊就听伊天父话，伊降生落这世界，为了咱人的罪恶，就像一个妻子都爱尊重伊丈夫。 Jadi dalam hal ini tunduk adalah pengenalan kepada Kristus. 那这个尊重意思就是咱来了解来明白上帝话语。 Jadi suami menuntun kepada rumah tangganya untuk mengenal Kristus lebih dalam. 就是丈夫安怎来带领伊的家庭、伊的妻子甲伊囝儿来明白上帝。 Memahami Kristus yang adalah kepala menjadi pelayan bagi umatnya, demikian juga suami harus menjadi pelayan dalam rumah tangganya. 那就是来明白这个基督成为救主，成为这个教会的领导人，来带领因人。就像这丈夫都爱带领伊伊的家庭来明白主，来侍奉主。 Ini tidak pernah dibahas oleh orang-orang di luar sana. 那这个甲外口人教导的无相。 Tetapi di sini di Alkitab ada semacam berlian yang sebenarnya kalau kita gali sungguh menghidupkan kehidupan kita. 那但是对这圣经的来讲，就像这个话语，就像上帝话语，就像这个宝石安尼款。 Sekalipun kita sudah belajar, oh ada konsep seperti ini, untuk melakukannya itu enggak mudah. 那因为咱人明白安尼款的这个教导，对咱来讲，这真无简单那么做。 Dari situlah kita memohon tuntunan dari Allah Roh Kudus. 所以呢，咱求圣灵来带领咱人。 Itu hanya satu tip. Ada banyak begitu tips di Alkitab yang saya bilang bukan tips, tapi ada banyak tentang sumber-sumber hidup, tuntunan-tuntunan hidup di Alkitab. 那各有真多上帝话语，点这圣经材料，会当教导咱人安怎成为一个好的上帝的囝儿。 Alkitab menjelaskan siapa manusia itu. 那上帝话语教导咱人是谁？ Alkitab memberikan penjelasan bagaimana mendidik anak. 这上帝话语教导安怎来教育咱人的囝儿。 Alkitab memberikan penjelasan bagaimana mengenal Allah. 上帝话语教導咱人安怎來明白上帝。 Alkitab memberikan penjelasan akan kemana kita pergi. 上帝話語教導咱人方向要去對。 Alkitab memberikan penjelasan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang esensi dari manusia. 上帝話語有辦法教咱人解釋，互咱答案，咱人要問嘅問題。 Tidak heran Alkitab disebut sebagai buku kehidupan. 嗱，無唔對嘅這個聖經就是咱人生命嘅源頭。 Karena Alkitab memang turun dari Allah sang sumber hidup. 嗱，因為這個聖經是透過上帝來嘅。 Saya mengajak Bapak Ibu dari firman ini untuk tidak memberi kendor, tidak kasih kendor untuk kita belajar Alkitab lebih dalam lagi. 我要教導做兄弟姊妹，咱人唔當放棄咱人嘅做這合適這上帝聖經節。 Kita mengikuti program-program yang sudah diadakan gereja yang sangat bagus seperti Cross. 咱人必必嚟合適上帝嘅語，透過咱人嘅教會有這個小組嘅
这个敬拜。 Atau jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih dalam, bisa bertanya kepada hamba Tuhan yang ada di gereja ini. 啊是怎样？第时要搁要较深，要了解上帝话语，咱来教会问咱的传道人。 Untuk menemukan makna-makna terdalam dari Alkitab 哦，咱来搁较深来了解上帝话语。 sebagai buku kehidupan yang turun dari Allah Sang Sumber Hidup. 啊，就是这个咱人生命的源头，透过上帝来的。 Demikian firman Tuhan. 啊，安尼看咱人今仔日要学习上帝话语。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 咱人平平进入祈祷。 Bapa yang di surga, saat ini kami telah belajar tentang firman-Mu. 作为阮人的点天的上帝，阮人已经来学习你的话语了。 Pesan eksplisit dan implisit dari kisah Harun yang tongkatnya berbunga. 那关于这亚伦这个拐杖发给鸽子的故事， Secara eksplisit kami mengetahui bahwa Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi imam atas kami. 阮人明白耶稣基督你成为阮人的这个大祭司来引导阮人。 Secara implisit teguhkan kami Tuhan, hati kami untuk tetap percaya bahwa ada Allah Sang Sumber Hidup yang menopang kehidupan kami. 就是教导阮人，你人是阮人生命的源头，点阮人的生活。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. 感谢你的话语，阮人学习了。 Berikanlah kiranya Allah Roh Kudus kemampuan kepada kami untuk menjalani hidup-hidup ini. 求你圣灵来掌管阮人，来带领阮人，好阮人会能力生活点这个阮人的这个生活。 Di mana ada banyak sekali tantangan yang saat ini kami hadapi. 虽然这是做阮人拄了真侪试探， Sehingga sampai saat ini kita berpikir, apakah saya masih hidup? Bertahan lamakah saya hidup ini? 甚至阮人安尼款的生活，我搁偌久会当活着。 Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali 感谢你的主，透过你的话语来提起阮人， bahwa Engkaulah Allah Sang Sumber Hidup 就是你阮人是阮人生命的源头， yang akan menghidupkan kami selama-lamanya. 来带领来掌管阮人生活永远。 Bukan hanya di hidup ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. 唔是当今的生活，但是搁永远永生的生活。 Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. 阮人来荣耀你的名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督名来祈祷， Amin. 阿门。Dengarlah nih aku
firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Untuk doa persembahan kami minta dengan kasih Bapak Joshua untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati negara kami ini Tuhan, berkati setiap pemimpin kami, berkati dari Bapak Presiden kami, wakil, begitu juga dengan sampai ke daerah Tuhan. Mohon berkati mereka agar boleh memimpin negara ini dengan baik. Berkati Gereja Kristen Kalam Kudus yang pada saat pandemi Corona ini Tuhan, kami harus mengadakan atau menjalankan ibadah online. Mohon berkati agar setiap ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Berkati Sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan, yang juga pada saat ini harus menjalankan studi online. Tuhan, berkati setiap guru-guru agar boleh mempersiapkan bahan pengajarannya dengan baik. Juga berkati setiap anak didik kami agar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan, barusan saja kami telah memberikan persembahan. Mohon pergunakan Tuhan agar boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa
dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu dapat mendengarnya dengan baik. Yang pertama adalah selama masa pandemi ini, gereja terus mengadakan ibadah online. Jadi setiap hari Minggu ikutilah setiap jam 6 sore. Cuma ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Kita harus tetap menghormati Tuhan. Meskipun kita berada di rumah, tetaplah mempersiapkan hati dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah teruslah kita berpakaian yang sopan. Ya, jangan pakai celana pendek begitu ya, pakai kaosan. Tapi seperti ibadah hari Minggu, kita boleh datang kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi. Jangan tidur-tiduran di tempat tidur ataupun duduk di sofa dengan kaki diangkat dan lain sebagainya. Kita harus memiliki sikap hormat ketika kita boleh datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, ajaklah orang-orang yang ada di keluargamu yang belum ibadah atau yang tidak ibadah, atau mungkin ingatkan teman-temanmu pada saat hari Minggu untuk kita boleh beribadah bersama. Datang kepada Tuhan setiap hari Minggu jam 6 sore. Yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap ada cross. Jadi jangan tinggalkan cross. Ini adalah ibadah tengah minggu kita. Untuk itu perhatikan anjuran dari setiap cross leader yang ada. Pakailah media apa saja, pakailah hari apa saja untuk kita dapat bertemu bersama. Karena pertemuan ini adalah pertemuan yang saling membangun, saling menguatkan, saling terus mengisi di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah pergumulan-pergumulan kita bersama Tuhan itu dapat menguatkan satu dengan yang lain. Jadi teruslah mengikuti cross, ajak teman-temanmu untuk bergabung bersama sehingga kita dapat bertumbuh bersama, kita tetap sehat rohani meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini. Yang berikutnya, warta yang patut kita perhatikan adalah gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu mau melayani Tuhan, mungkin menjadi WL atau menjadi backup singer. Silahkan mendaftar kepada setiap cross leader ataupun kepada para majelis ataupun bisa kepada para hamba Tuhan untuk kita dapat susun dengan baik, untuk kita dapat jadwalkan dengan baik, untuk kita dapat bersama-sama melayani Tuhan di ibadah online yang diadakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang. Jadi yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan, gereja juga memberikan waktu. Jadi
beritahu saja kepada cross leadernya, beritahu saja kepada hamba Tuhan ataupun kepada majelis, saya mau bersaksi. Waktunya tidak panjang, cukup 7-8 menit. Bapak Ibu bisa tulis ataupun bisa ngomong langsung, begitu ya. Jadi silahkan untuk kita saling menguatkan, saling menjadi berkat di tengah-tengah ibadah online kita. Bapak Ibu dan saudara, dan warta yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan apa saja, Bapak Ibu bisa langsung ke gereja, karena gereja juga terbuka, gitu ya, ada hamba Tuhan yang berkantor, begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahannya secara langsung, atau kalau tidak bisa mentransfernya di nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Jadi ini adalah warta yang dapat kita perhatikan masing-masing. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.